Gini loh Ki, Astadewa kenapa merintahin ke Jawisesa untuk ngatur strategi? Kenapa nggak nyuruh Lawu sebagai anak yang paling tua? Kan anu jagongin strategi mah si Sesa Jang. Jadi ke depan ini kita akan mengislamkan Wanara dulu atau Jawisesa dulu? Wanara Jang. Kenapa Wanara dulu? Gimana dengan Pangeran Srindoyo? Memungkinkan nggak kita kalau mengislamkan Pangeran Srindoyo? Ajak Jang. Bukan ajak, pertanyaannya itu memungkinkan nggak? Memungkinkan. Tahu dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Tetap etanya Jang. Hah? Tetap jaganya Jang. Jaga naon? Jaga eta iman, Nah itu ilmu jaga ilmu, dan jeung amal Jang. amal. Tetap di Siar di jero poek. Seri. dia doang yang ketawa tuh Pi. Tapi ya, Yang lain nggak ada yang ketawa, dia doang. Dia selalu seperti itu. tuh lepi sepinya Jang. Hah? Nggak ada happy, sepi. Betul Ki. Bujang ngomong. Betul, Masya Allah. Terus apa nih? Aki punya rencana apa nih ke depan nih kita? Kita akan melakukan apa nih Ki? Jawisesa gimana itu? Aki baik-baik aja sama dia hubungannya? Enggak kok. Gini loh Ki, Astadewa kenapa merintahin ke Jawisesa untuk ngatur strategi? Kenapa nggak nyuruh Lawu sebagai anak yang paling tua? Pan anu jagongin strategi mah si Sesa Jang. Jago nyun strategi, atau karena Jawisesa juga masih mungkin satu keyakinan dengan Astadewa? Tah eta Itu juga. jeung si Kidul. Masya Allah. Nah waktu di Pantai Cemoro Sewu kan Akip ngomong tuh, Wanara Yuda masuk Islam, masuk Islam. Hayang asup Jang. Ah, yang benar. Kemarin itu sengaja tuh saya ngomong gitu, nggak mungkin Ki ini segala macam. Karena apa? Karena saya ingin mengetahui kesungguhan dari Wanara Yuda. Betul apa enggak dia pengen masuk Islam? Beneran Jang? Betul. Jadi ke depan ini kita akan mengislamkan Wanara dulu atau Jawisesa dulu? Wanara Jang. Kenapa Wanara dulu? Sebab kalau Jawisesa udah Islam, Wanara pasti ikut. Karena Wanara kan bawahannya. Wanara heula. Kenapa mesti Wanara? Alasannya itu Aki apa? Strategi Jang. Strategi. Keuntungan kita apa? Apa itu membuat Jawisesa jadinya masuk Islam? Kayak pandempo maneh. Ditinggal ku si Wanara. Lah buat sekelas Jawisesa mah nggak apa-apa ditinggal Wanara. Bodas ke ditinggal Aki ceuriknya das. Hah? Bodas ditinggal Aki ceurik. Iya jelas, cuman kalau Aki ditinggal Bodas nggak mungkin Aki nangis. Ceurik Jang. Hah? Ceuriknya das. Kan ada si Bodas aja. Ceurik Jang. Tapi Ki, kalau kita ngeislamin Jawisesa, Wanara pasti ikut. Karena apa? Wanara itu udah ada ngomongan ke Aki, dia akan masuk Islam. Aman. Jadi salah dong. Bukan salah. Hal seperti ini harus kita pikirkan masak-masak. Ya masak-masak. Pikirkan matang-matang. Kalau dia dimasak kan matang. Maksudnya apa ya? Dipikirkan betul-betul. Kalau udah masak, matang, itu baru betul. Lah, Ngeunang. maksudnya gimana? Dipikirkan baik-baik.
Iya. Baik. Kalau masak mateng betul baru baik. Jadi kumaha Jang? Nah itu gimana maksudnya? Dipikirkan, Liurnya. Iya tuh. dipikirkan masak-masak bisa, dipikirkan matang-matang bisa. Karena habis masak dia matang. Dipikirkan betul-betul juga bisa. Karena memang betul urusannya itu masak dulu baru matang, itu baru betul. Untuk atahnya Jang. Dan yang terakhir baik-baik. Gitu. Kalau udah betul ya pasti baik. Jadi pikirkanlah dengan sebenar-benarnya. Sebenar-benar liur. Udah ngomong naon Ra? Enak liur tuh. Sorry wae mah. Saya tadi tanya gitu ya. Iya gitu. Jadi kita harus ngeliat juga dari segi dari torikohnya Ki. Gurunya. Guru Nanti dipecat jadi murid Ki. Ulan Ra. Ampurannya Ra. Ki, jadi kita harus pikirkan dulu mana istilahnya yang bisa. Intinya sih dua makhluk ini kita akan coba apa namanya ajak mereka untuk masuk Islam. Nah dari kedua makhluk ini mana kira-kira yang apa namanya yang menjadi prioritas awal? Bangkong. Apa itu makhluk Allah juga Ki? Antara Wanarayuda dan juga Jayawisesa. Kalau saya sih kepengen Jayawisesa dulu, karena kalau Jayawisesa ini sudah bisa kita ajak ke dalam Islam, nah mudah-mudahan diikuti dengan para pengikutnya nanti. Kak Purwo meren Jang. Alas Purwo kita. Gasnya Ra. Tapi Ki, gimana dengan Pangeran Srindoyo? Memungkinkan nggak kita kalau mengislamkan Pangeran Srindoyo? Ajak Jang. Bukan ajak, pertanyaannya itu memungkinkan nggak? Memungkinkan. Tahu dari mana? Tahu dari Aki Jang. Kok Aki? Aki nggak ngomong. Ke? Kak Adarma. Ku Adarma dinasihatan. Srindoyo itu. Ceriknya Jang. Siapanya Srindoyo? Demi naon teh ngabebaskeun Aki tandana leungit Jang. Iya. Tapi dia marah nggak ketika tahu kalau bahwasanya Aki ditangkap ke istana Kidul itu karena memang strategi Aki? Dia marah nggak itu? Awalnya pundung Jang. Awalnya pundung. Terus? Gara-gara maneh tah gitu. Terus? Urang leungit kepercayaanana. Nggak ikhlas berarti Pangeran Srindoyo. Waki dibejaan we. Ayeuna mah geus zamanna. Ieu planet geus kolot. Ulah pipiluan nu sesat deui. Kan dia nggak sesat itu Ki. Dia cuman pengawal doang, nggak memberikan kesesatan. Ngawal disesat. Nu dikawal nu sesat. Amun ngawal yang lau teu naon Jang. Teu sesat pan. Akhirnya dia mau. Dia bakal ditarik ke Lawu nggak itu kira-kira? Aya tugas engkena. Oh nanti akan ada tugasnya. Cuman dia punya backingan kuat sih Asadewa Ki. Backingannya itu kuat sih. Abah. Kuat sih itu. Tapi insya Allah sih kita akan usahakan makhluk-makhluk yang belum Islam gitu, yang bersinggungan dengan kita gitu, yang ada hubungannya dengan kita coba Islamkan. Mudah-mudahan hidayah Allah itu diberikan kepada mereka. Dikirim ke kulonnya Jang. Iya. Karena apa? Karena makhluk-makhluk liar yang mencoba berinteraksi dengan kita pun kita berusaha agar mereka menjadi makhluk Allah yang beriman. Apalagi Srindoyo yang jasanya itu banyak juga itu. Terutama ke Aki. Saya nggak habis pikir kalau misalnya Srindoyo nggak bantu Aki seumur hidup kali dikurung di sana Ki. Hese Jang. Hah? Moal beunang Aki keluar. Dijagaan. Aki udah berusaha atau mau keluar nggak bisa-bisa gitu? Hese. Susah ya? Aya 5 Ji 2 3 4 5 Jang. Ada 5. Lipan tabir. 5 non? Tabir yang menyelimuti. 5 lapis Jang. 5 lapis. Insya Allah.
Tapi Aki secara pemikiran bisa keluar itu. Hanya secara fisik aja nggak bisa keluar. Iya, masih bisa mantau, oh saya lagi di sini, si Bodas lagi begini. Itu bisa itu. Bisa, Jang. Bisa ya. Tapi secara fisik Aki nggak bisa. Itu bisa. Insya Allah. Tapi apa yang Aki ceritakan ini mungkin suatu saat kalau saya berjumpa dengan Jaya Wisesa, saya mau cerita, cross check betul apa enggak cerita Aki ini. Apakah betul semua ini ternyata perintah dari Astadewa yang memerintahkan kepada Jaya Wisesa untuk membantu Aki agar bisa masuk ke Istana Pantai Selatan. Tah, eta. Geus ya, Jang. Tunggu dulu, ada pertanyaan nggak, Ndra? Apa? Endra nanya. Oh, nggak apa-apa. Saat Sindoyo menolong tuh, Sindoyo kan nangis. Pangeran. Oh iya, Sindoyo itu kan sempat nangis tuh Ki, lagi pas bantu Aki itu. Aki tahu nggak sih kenapa dia sampai nangis? Kan tadi ngomong, Ndra. Ih, ieu na taceuling di denge. Kurang jelas, Ki. Wah. Endra tengah denge mah nya. Nah, makanya ulangi Ki, coba kesian Endra nggak kedengeran. Balikan deui, Ndra. Iya, kenapa nangis itu? Tandana leungit. Oh, tandanya hilang, Ndra. Teu bisa asup deui. Cuma itu aja, Ndra. Teu bisa asup deui ngajagaan si Eneng. Nggak ada yang lain. Eueuh, Oh, jadi dia nangis karena kehilangan aya hiji deui. Dewi Anginang. Joyo Samudro. Nah, iku sopo? Kembaran anak. Siapa kembarannya siapa? Sindoyo. Kembaran. Masya Allah. Jadi dia saudara kembar berdua itu. Sarua jeung Aki. Amun Aki makan. Aki jeung awewe. Masya Allah. Sindoyo, lalaki jeung lalaki. Pi air pi. 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 Masya Kai. Allah. Masya Allah. Jadi Joyo Samudro itu kembarannya Srindoyo. Masya Allah. Dia anaknya siapa itu, Ki? Anaknya seorang raja dia, Ki. Sa Pangeran Srindoyo itu. Jang. Yaudah nanti saya minta cerita sama Srindoyo aja. Oh, Jang, nanya ka Sindoyo we. Nah, Iya. bising kayak Aki salah. Nah, saya takutnya itu Aki salah. Habarnya. Habar. Masya Bising Allah. salah ke. Ya Allah. Ayo. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang kelewat nggak? Yang nolong ini maksudnya? Yang nolong Sindoyo atau orang? Apa? Yang nolong Sindoyo, Yang nolong. diminta bantuan Sindoyo. Itu waktu Srindoyo mau nyelamatin Aki, dia kan minta bantuan ke salah seorang mungkin orang penting di selatan untuk menghancurkan tabir, baru dia bisa bawa Aki keluar. Gitu. Aki tahu nggak siapa yang menghancurkan tabir itu? Joyo Samudro. Oh, dia minta tolong sama saudaranya, saudara kembar. Orang selatan juga itu dia. Pasukan selatan maksudnya. Dua-duana dirinya, Jang. Semakin menarik. Katanya, Jang, kunaon bangsa manehnya, Jang. Kenapa tuh? Eta nyembah ka Cikidul. Manusia maksudnya, Ki? Tah. Yeuna tah geus di eta Cuci. ku si Kehet. Ngalukis lah Cikidul awewe. Oh si gendut awakna, Jang.
gendut dia. Buncit. Sahabat dawang. Oh, bener Aki kalau ngomong gitu. Ini ageng. Gede dia. Tapi ilmunya luar biasa itu Ki. Dan saya dengar juga ada sekitar 5 penguasa itu Ki, yang sekelas dia itu Ki. Enggak Jang. Ulah diungkap deh. Bising engke politik. Nah, cek bangkong deh enggeus. Nggak apa-apa Ki itu. Gandeng. Dia mau manggil hujan kayaknya. Oke Ki, kayaknya sih udah cukup lah informasi sementara ini. Yang jelas saya memang udah paham bahwasanya Aki ke sana ini yang paling saya tunggu gitu loh. Adanya satu pengakuan bahwasanya ditangkapnya Aki ke pihak selatan atau dibawa ke selatan itu semuanya akar persoalan itu karena keinginan Aki pengen tahu selatan seperti apa. Sehingga ketemu dengan tokoh-tokoh selatan, diantaranya saudara kembar Aki, Dewi Angin-Angin, dengan Nyi Roro Kidul, bahkan Ratu Kidul pun, dia berapa kali datang nemuin Aki, Ratu Kidul. Sang Hyang Baruna itu. Enggak poe Jang. Wah, yang bener. Tiap hari. Oh, untung we anak abah. Amun teu anak abah mah. Teu wani nya. Sugan teh wani, Aki dipehan. Teu wani. Tapi dia marah-marah itu. Gitu. Bahasa nama. Naon, tak gitu. Marah-marah ya. Masya Allah. Tapi untuk Aki sabar ya. Kan Ujang nu ngajaran. Oh. Insya Allah. Sehebat dan sebesar masalah apapun, hadapi dengan sabarnya Jang. Betul. Jadi seperti itu Ki ya, Masya Allah. Tapi itu indung Aki nggak ngebantuan waktu diomelin begitu? Itu Jang. Nggak berani ya? Nah kasalakina ya cicing we. Masya Allah. Da pintu wani mencit, sugan teh wani. Di Sameru, si Abah, si sah. Hah? Ulahnya. Jangan dong. Untung nggak keceplosan. Kalau nggak saya suruh cut itu. Astadewa. Eta Astadewa. Masya Allah. Oke. Luar biasa. Berarti sama-sama buncit itu berdua itu Ki. Si Abah sama si Ratu Kidul. Oh, kok si gendut? Sama saya. Si Kidul kita. Masa begitu Ki? Jelek amat, nggak berwibawa begitu Ki. Mas kolot Yang. Dia tua. Dia ribuan tahun ya umurnya. Insya Allah. Tapi yang jelas sih memang kalau punya strategi apa tuh ngomong Ki, biar kita nggak khawatir di sini. Oh, Jang sih. Wanita. Saya nggak menyuruh seperti itu. Saya menyuruh itu kalau Aki punya strategi, coba bikin strategi yang bisa bikin kita itu apa ya, setidak-tidaknya itu memberikan warna lah di dunia mereka gitu loh. Nah, eta Jang, cek Gus Didi mah kosa kata nyagusnya. Enggak lah. Kata itu perlu dengan pemahaman Ki. Bukan semata-mata kita memahami sebuah kata. Kudu jelas cenah Jang. Kalau kepada anak TK mungkin kita harus bisa ngejelaskan secara detail, tapi kan Aki udah tua, masa secara detail? Gitu, saya kira Aki udah paham lah itu. Iya. Artinya ke depannya itu, kalau ada segala sesuatu, kita rembukan. Nah, kita bermusyawarah. Mana langkah terbaik? Seperti tadi, kita rencana ke depan itu, beja bunder. Seperti siapa dulu nih yang akan kita coba ajak mereka untuk memeluk ajaran Islam antara Jawi Sesa ataupun
Wanarayuda. Keuntungannya apa ketika Wanarayuda masuk Islam dan keuntungannya apa ketika Jawi Sesa masuk Islam? Mana di antara kedua hal ini yang bisa membawa yang lainnya pun jadi ikut? Gitu. Iya Ki. Mungkin ada 2 kota ini yang sedang kita coba pertimbangkan untuk kita ke sana. Seperti Jawa Tengah itu tetaplah menjadi prioritas Yogyakarta. Terus yang kedua Banyuwangi sih memang, Alas Purwo. Nama abehanana tabang sama nih kudu eling. Kudu eling. Gusti Allah. Karena loba nu maut nih Jang, bangsa mana? Iya memang udah aja. Geringnya. Iya, emang udah aja Ki. Gering naon Jang? Meni loba. Virus itu Ki. Virus. Virus COVID. COVID. COVID-19. COVID-19. Nah, corona. Kos si Hendra. Virus lah. Ajanya. Kok si Hendra? Nu kayak layar gede nyandra tulisanana. Hendra. Lalajo. Nonton apa? 19. Itu mah ini Ki. Ah, Bioskop itu. Hendra salah Jang. Kok Hendra salah? Hendra emang Aneh. suka nonton bioskop dia? Sering Jang, Kak. Dulu Ki. Kerbareto Jang. Oh, nggak apa-apa kalau dulu sih. Aki mah, nebak. Ra. Jadi seperti itu Ki. Dan saya harap juga Aki menjalankan tugas-tugas Aki sebagai seorang muslim di alam Aki seperti itu. Ujang kayak gitu. Ya saya juga berusaha seperti itu, memberikan pemahaman, edukasi dan lain sebagainya, terutama dalam kaitannya penghormatan kepada makhluk sebangsa Aki ini. Iya. Amun keur dibere eta tadi Jang. Kudu eling ka Gusti Allah. Di bere naon itu? Eta ujian. Oke. Sa maneh Penyakit ya. Ya. COVID. kumaha carana? Ibadahna, sholatna, ngaji, ngadoa, ngajikir. Insyaallah. Al-Quran ulah jadi pajangan Jang. Geuring kakarak inget. Geus cager mah poho deui. Oh, Jang. bangsa Aki banyak yang begitu. Bangsa Aki, bangsa Ujang, loba. Lobanya. Insyaallah. Oke. Intinya mah sholat 5 waktu. Ulah leungit. Begitu Ki. Insyaallah. Suara we pabanter-banter. Tata tutut. Apaan itu? Ujang tuh. Nyaho naon Jang? Bangsa maneh? Aki mah nempo. Dina Kaget dong Aki. samping ceuli. Kaget. Tata tutut. Udang mah henteu Jang. Masya Allah. Asolah. Iyalah. Oh, eta Masya we. Ngeunahnya Jang. Hendra itu maksudnya Bu? Itu Hendra, itu nya. Enggak, Hendra. Itu Jang, ulah Hendra Hendra. Hendra itu nya. Enggak Ki. Lain Hendra Jang. Bukan. Jadi begitu ya, Masya Allah. Oke lah Ki, saya rasa juga informasinya udah cukup lah untuk kita diskusikan, untuk kita bicarakan. Yang jelas kita mungkin nanti ke depannya itu ada beberapa plan tentang pengislaman makhluk. Plan itu rencana. Anyar deui wae Hendra. Mana teu ngajaran gini? Aya bahasanya. Planning, rencana. Rencana. Rencana untuk Ajaran atuh Hendra, nu anyar. Oni koret mana? Ayeuna koret Jang. iya. Awas we Hendra. Kan nginep di Iya, Masya Allah. Ada yang ingin Aki sampaikan lagi nggak? Sebelum kita berpisah untuk sementara waktu. Geus panjang. Udah ya? Naon deui? Nggak ada. Kalau nggak ada, oke lah. Saya akan closing. Aki boleh meninggalkan tubuh yang Aki rasuki. Nanti kita akan berdialog lagi. Bagaimana? Geus. Udah.
Ya, Oh, deh. udah cukup insya Allah. Nanti kita lanjut lagi. Iya. Nanti. Mm. Ayo nomor Bukan nanti. Bisa besok, lusa, minggu depan. besok. Mm. Besok, isukan aja. Isukan. Isukan deh. Isukan deui. Hadiah deh Aki. Ah, boleh. Nunggu instruksi. Nunggu instruksi. Hmm. Siap. Oke, sip. Enra. Enra. Oke, sahabat siar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah dialog saya dengan Rahyang Jaya Dharma, Aki, yang menceritakan tentang perjalanan dia itu sejak di Cipatuja sampai terakhir sama-sama Ki. Kita selamatkan di pantai Cemoro Sewu. Udah Ki, alhamdulillah. Aki balik. Iya Ki, balik. Jadi hal-hal yang bisa saya simpulkan dalam tayangan ini adalah hakikatnya memang keinginan Aki untuk mengetahui lebih dalam tentang kondisi dari pantai selatan itu dicoba dituangkan. Ya Ki, hati-hati di jalan, jangan lupa baca doa. Ya Ki. Ulah pohonnya, Jang. Doa. Enggak, insya Allah. Ulah pokoknya. Ulah hilap, Jang. Oke. Alhamdulillah. Harus selalu eling. Ampurannya. Kasadayana. Sadayana. Salaman heula tuh, Jang. Oke. Itu, Jang. Tenang, woy. Enggak, saya juga tahu Ki. Salaman heula. Lu guru. Geus na. Oke. Tentunya, Jang. Iya, sama-sama. Ampura kasadayana. Gus Didi. Purta. Terusnya, Jang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangku. Jadi memang keinginan Rahyang Jaya Dharma untuk mengetahui tentang kondisi dalam istana pantai selatan itu disampaikan kepada bapaknya yang bernama Astadewa. Rupanya keinginan Jaya Dharma ini pun mendapat lampu hijau dari Astadewa, sehingga Astadewa memerintahkan kepada Jaya Wisesa untuk merancang sebuah strategi agar Jaya Dharma ini bisa masuk ke dalam istana Ratu Pantai Selatan. Mungkin dua misi yang coba direncanakan oleh Jaya Dharma ketika dia masuk ke istana Pantai Selatan. Yang pertama mungkin pasti berjumpa langsung dengan yang namanya Ratu Pantai Selatan, atau saya menyebut dengan Sang Hyang Baruna Maharatu Segoro Kidul. Yang kedua, dia akan berjumpa tentunya dengan ibunya, karena memang sudah lama tidak berjumpa, dan juga kepada Dewi Angin-Angin yang ternyata adalah saudara kembar Rahyang Jaya Dharma. Dan perjalanan Rahyang Jaya Dharma memang di istana selatan itu tidak banyak makhluk yang mengetahui ya, selain Jaya Wisesa sebagai makhluk yang mendesain strategi itu. Lantas ide tersebut dituangkan atau dibantu oleh Wanarayuda, iya, untuk membantu dimasukkannya Rahyang Jaya Dharma ke istana selatan. Dan Wanarayuda memerintahkan kepada Jalapati untuk menangkap Rahyang Jaya Dharma dengan diberikannya lah satu titik kelemahan sehingga bisa dicabut dan diambil begitu. Ini memang sesuatu yang sangat di luar dari apa yang kita ketahui atau di luar perencanaan gitu, karena dari awal konsep SDG itu kita mencoba untuk pengungkapan mitos, penelusuran, atau sedikit banyaknya kita mencoba untuk mengetahui lebih lanjut tentang nasab sosok cerita dari Rahyang Jaya Dharma. Makanya ketika kita mendapati situasi Rahyang Jaya Dharma itu diambil atau dibawa pergi oleh pasukan kera, siluman kera ini, itu luar biasa yang terjadi terhadap batin kita semua itu, baik saya maupun kru dari SDG gitu. Dan kita berusaha maksimal untuk mencoba menyelamatkan dan membawa kembali Rahyang Jaya Dharma. Dan alhamdulillah dengan dibantu beberapa sosok makhluk, diantaranya Pangeran Serindoyo,
syukur alhamdulillah Rahyang Jaya Dharma pun bisa dikeluarkan dari Istana Pantai Selatan yang begitu ketat penjagaannya, tabir-tabirnya dan lain sebagainya. Jadi dalam tayangan ini memang ada dua sosok yang ternyata terungkap. Yang pertama memang jati diri dari saudara kembar Ki Jarot yang bernama Dewi Angin-Angin. Dan yang kedua sosok Joyo Samudro. Ini juga banyak ditanya para viewer kita gitu tentang siapa sih sosok Joyo Samudro, yang ternyata menurut versi Ki Jarot, Joyo Samudro merupakan saudara kembar dari Pangeran Srindoyo. Ini luar biasa. Mudah-mudahan di kesempatan lain saya akan mencoba untuk mengungkap jati diri Pangeran Srindoyo yang mungkin di dalamnya akan terkena imbas tentang siapa sebenarnya Joyo Samudro dan status jabatan di Kerajaan Pantai Selatan. Baiklah sahabat syiar yang dirahmati Allah, begitulah tadi dialog saya bersama Rahyang Jaya Dharma. Mudah-mudahan dialog-dialog yang dibangun bisa membawa manfaat untuk kita semua, terutama bagi sahabat-sahabat syiar yang masih memiliki banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tragedi ditangkapnya Rahyang Jaya Dharma. Tapi ingat, apapun yang diceritakan golongan bangsa jin, jangan dijadikan sebagai sandaran sebuah kebenaran, tetapi jadikanlah sebagai sekedar wawasan dan pengetahuan yang mudah-mudahan dengan itu semua dapat membawa manfaat, khususnya dalam kita mengaplikasikan sebagai seorang muslim. Dan pada akhirnya, sahabat syiar yang dirahmati Allah, inilah akhir dari perjumpaan kita. Ya, tetap jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Mudah-mudahan kita semua Allah senantiasa berikan kekuatan sabar dalam menjalani pandemi COVID yang sedang melanda bumi Nusantara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap di Syiar Dalam Gelap. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.